aso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku Olga Niolisman. Aku Khairul Nisa Dan aku Dewi Puji Lestari. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Tentang konsep merkantilisme. Selamat menonton. Pengertian merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern dari abad ke-16 sampai ke-18. Era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang secara jelas menyatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak haruslah dijadikan tujuan utama kebijakan nasional. Merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Asumsi merkantilisme. Asumsi teori merkantilisme adalah sebuah pendekatan ekonomi yang dominan pada abad ke-16 hingga ke-18. Didasarkan pada beberapa asumsi utama. Yang pertama, akumulasi kekayaan. Merkantilisme meyakini bahwa kekayaan suatu negara diukur dari seberapa banyak aset moneter yang dimilikinya, terutama emas dan perak. Negara-negara berusaha untuk meningkatkan kekayaan mereka dengan mengekspor lebih banyak barang daripada yang diimpor, sehingga menghasilkan surplus perdagangan yang akan dibayarkan di dalam bentuk emas dan perak. Yang kedua, proteksionisme. Teori ini mendukung perlindungan terhadap industri dalam negeri melalui tarif dan pembatasan perdagangan internasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga meningkatkan surplus perdagangan. Yang ketiga, tujuan utama adalah mengumpulkan kekayaan. Merkantilisme fokus pada ide bahwa negara harus memiliki lebih banyak ekspor daripada impor untuk memperoleh keuntungan. Lebih banyak ekspor akan menghasilkan lebih banyak uang asing, yang pada gilirannya akan meningkatkan kekayaan nasional. Yang keempat, kemandirian ekonomi. Merkantilisme mempromosikan kemandirian ekonomi dengan memproduksi sebanyak mungkin di dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan ketergantungan pada impor dan memaksimalkan ekspor untuk meningkatkan kekayaan negara. Manfaat merkantilisme. Kita jadi mengetahui kalau emas ataupun logam sama berharganya dengan nilai mata uang. Justru, pada zaman sekarang emas dijadikan sebagai investasi atau tabungan karena emas menjaga nilai mata uang secara utuh. Kebijakan yang ada di dalam teori merkantilisme. 1. Berdirinya daerah jajahan di luar negeri. 2. Biaya atau tarif yang dikenakan. 3. Tarif tinggi yang dikenakan pada produk yang sudah jadi. 4. Optimalisasi pada penggunaan sumber daya dalam negeri. 5. Ekspor emas dan perak, keduanya jadi metode pembayaran yang dilarang. 6. Koloni yang dilarang untuk berbisnis dengan negara-negara lain. 7. Melakukan dominasi pasar di pelabuhan-pelabuhan utama. 8. Membatasi upah dan mengeluarkan subsidi ekspor. 9. Pelarangan perdagangan kapal asing. 10. Promosi industri manufaktur lewat penelitian dan subsidi langsung. 11. Batasan konsumsi domestik lewat hambatan non-tarif untuk perdagangan. Studi kasus merkantilisme. Terjadinya larangan dan pembatasan impor batu bara antara Australia dengan Tiongkok.
Hubungan antara Australia sebagai pengekspor dan Tiongkok sebagai pengimpor telah berjalan baik bertahun-tahun hingga pada tahun 2017 hubungan antara kedua negara tersebut mengalami sebuah masalah dalam kerjasama ekonomi politik. Negara Tiongkok pada Februari 2019 lalu mengeluarkan kebijakan mengenai pemberhentian impor batu bara dari Australia yang dimana Tiongkok menduga bahwa Australia telah melakukan pelanggaran aturan perdagangan global yang menjurus ke tindak lanjut negara Tiongkok terhadap pelarangan Huawei. Dan menurut beberapa penelitian juga dikarenakan kuota batu bara yang lebih dari cukup dan perlambatan impor batu bara ini menurut Tiongkok agar dapat mengembangkan batu bara domestik. Sebagai bentuk untuk menegakkan hak-hak hukum yang ada dan juga dengan alasan mengurangi dampak polusi udara yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Sehingga Tiongkok perlahan menutup pintu impor batu bara dari Australia melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Tiongkok. Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai lahan konflik bagi negara-negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional negaranya dan melihat persaingan ekonomi antar negara adalah zero-sum game yang berarti dapat dikatakan bahwa kerugian suatu negara merupakan keuntungan bagi negara lain. Sehingga lahan konflik ini tidak saling menguntungkan dan bukan tempat untuk bekerja sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan semakin kayanya suatu negara, maka semakin berbahaya juga negara tersebut. Dikarenakan dengan ekonomi negara yang kuat dapat menjadi landasan kekuatan politik militer negara tersebut yang dapat mengancam negara lain. Ekonomi atau kekayaan nasional negara pada teori merkantilisme harus tunduk kepada tujuan nasional negaranya dengan upaya untuk meningkatkan kekuatan negara atau arti lainnya politik harus lebih diutamakan daripada ekonomi. Lalu dengan seiringnya waktu terjadi perubahan terhadap kekayaan yang dimaksud oleh merkantilisme, yaitu pada awalnya kekayaan negara hanya terfokus kepada emas dan juga perak, namun setelah itu mulai berubah ketika bangsa Belanda datang dengan tidak menggunakan emas secara langsung. Dapat memperkuat negaranya yaitu dengan luasnya kekuasaan perdagangan luar negerinya, dan setelah itu kaum merkantilis mulai menekan perdagangan dan penciptaan keuntungan perdagangan sebanyak-banyaknya sebagai salah satu upaya untuk menuju kesejahteraan nasional selain menggunakan emas langsung. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi